Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan yang kali ini mengucap syukur, lambaikan tangan kita pada Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang bisa kita lakukan selain kita mengucap syukur, amin. Karena percaya tidak percaya, karena saya juga pernah tidak percaya, namun harus percaya bahwa semua hidup karena anugerahnya. Amin saudara. Haleluya. Hari ini saya percaya bahwasanya setiap jemaat yang hadir penuh rasa syukur dan nanti pasti banyak kesaksian-kesaksian yang akan menguatkan kita. Saya percaya itu karena sekali lagi karena kita hidup karena anugerahnya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian dengan kita memeresapi setiap pujian kita. Kita sempat tidak tahu bahwa yang terjadi kita masing-masing punya persoalan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan darahmu kau timbul. Ini aku seluruhnya milikmu, aku lah anakmu. Kita rasakan pujian ini. Dengan darahmu kau tebus dosaku, ya Tuhan. Dengan nyawamu kau tebus hidupku, ya. Ini aku sepenuhnya milikmu, aku lah anakmu. Katakan Yesus, 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 ku berseru ya oh. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, ku jangan. Katakan dengan darahmu. Dengan saudaraku, mari kita imani bahwa karena darah Yesus yang menebus dosa kita, karena dengan nyawa Tuhan Yesus yang menggantikan hidup kita, sepenuhnya milikmu, aku lah. Katakan dengan darahmu, darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau beri
indah. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan iman, dengan darah-Mu, darah-Mu. Mari saudara, biar kuasanya datang pada kita, biar kasih-Nya melingkupi kita. Kita suarakan pujian kita, kita imani pujian kita. Yang kali ini mungkin setengah-setengah. Kita mau ingatkan bahwasanya kita imani pujian ini, biar kuasanya nyata dalam hidup kita, biar mujizatnya nyata dalam hidup kita. Katakan dengan darah-Mu, darah-Mu Kau tebus dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, kini aku sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Amin, amin. Aku bersama-sama kita katakan Yesus, 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 Ku berseru haleluya. Yesus, Yesus, Ku panggil nama-Mu ya Bapa Tuhan. Pengabdianku hanya pada-Mu. Benar, Yesus, Yesus, Engkaulah. Katakan Yesus, 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 Ku berseru. Terima kasih Tuhan, Kau dengarkan seruan kami. Yesus, Yesus, Ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Katakan dengan lembut, Yesus, 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 Ku Tuhan, aku mau setiap berseru kepadamu Tuhan. Aku mau setiap masalahku kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Iya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya padamu Yesus. Katakan Yesus, 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 Ku berseru, kami mau berseru padamu. Yesus, Yesus, Ku panggil, hanya memanggil nama-Mu Yesus. Amin. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Lagi saudara, kita mau katakan Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memanjatkan iman kami Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus. Lagi, kita mau katakan sekali lagi. Yesus, 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 Ku berseru atas seruan kami Tuhan. Yesus, Yesus, Ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 Engkaulah Bapa. Yesus, 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 Engkaulah Bapa. Haleluya. Berikanlah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Kita siapkan roh kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan rohmu, siapkan jiwamu untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau berseru kepada Tuhan. Saya percaya setiap manusia punya persoalan, setiap manusia punya masalah, setiap manusia punya pergumulan, tapi hanya Yesus yang kita
sembah hari ini yang bisa menyelesaikan semuanya. Kita sembah Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mujizat terjadi sejauh doamu. Mujizat terjadi sejauh penyembahanmu. Mujizat terjadi sejauh pujianmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah penyembuh kami. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau jamah kami Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Jangan patahkan roh kami Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Engkau ubah kami Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk lebih konsentrasi. Ini waktu Tuhan. Mungkin kita di rumah tidak bisa konsentrasi. Mungkin kita di rumah dibatasi dengan kesibukan. Tapi biarlah hari ini kita mau menyatukan pikiran kita, menyatukan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ingat, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Hanya Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Hanya Yesus yang bisa mengubah hidup kita. Mari kita serahkan segala kekurangan kita, masalah kita, dengan kita menyembah Dia. Menyembah Dia. Tuhan katakan, datanglah kepadaku setiap orang yang mau, lemah letih lesu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah semuanya. Mari saudara, iman kita kuatkan. Iman kita olah lagi saudara. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh, Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan dengan seruan kami. Haleluya. 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 Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengubah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bebaskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ya Yesus, sembahlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Oh, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Layakkanlah Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. 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 Ini kami Tuhan. Kami mau jadi anak-Mu Tuhan. Kami merasakan nyaman dekat Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong kami. Biarlah kami dipilih oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan, ya Tuhan, cara hidupku yang lama.
meninggalkan jalan hidup kami yang lama Tuhan. Semuanya sia-sia. Benar, semuanya sia-sia Tuhan. Tak berarti. Tak berarti Tuhan. Lagi hidup ini ku letakkan Ya, pada mesbah-Mu ya Tuhan. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, Tuhan, perbuatan kami yang buruk kami mau matikan Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari saudara, kembali kepada Tuhan. Semuanya Mari kembali kepada Tuhan. sia-sia dan tak berarti. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Hidup ini Ya, hidup ini ku letakkan amen, amen. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti itu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati. Ya Tuhan, kami mau tinggalkan Tuhan. Cara hidupku yang Layakan kami Tuhan, angkat kami Tuhan. semuanya sia-sia Haleluya, dan tak berarti haleluya Yesus. lagi. Hidup ini Amen, amen, amen. ku letakkan Ya Allah, pada mesbah-Mu ya terima kasih Tuhan. Ya, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan Kami mau mati Tuhan, atas hidup kami yang lama Tuhan. jalan hidupku yang lama. Layakan kami Tuhan, angkat kami Tuhan Yesus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. sekali lagi kita mau katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan Dengan kasih Kristus, saya minta Ibu Yesus untuk berdoa pembukaan. jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Kami serahkan Tuhan ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. pada mesbah
pengakuan kami. Kami hanya bisa menyerahkan diri hidup kami kepadamu Tuhan. Apalah arti kami Tuhan, Engkau adalah penjunan kami. Kami hidup karena Engkau. Selalu kami utamakan Engkau Bapa lebih dari segalanya. Mari pada saat ini, kalau ibadah akan berlangsung Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Allah campur tangan, Engkau yang bekerja di dalam ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Ya. Kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang bekerja, Haleluya. Allah yang pimpin semuanya ini Tuhan. Amen. Engkau urapi hamba-hamba-Mu Ya, Tuhan. yang Tuhan sudah percayakan Tuhan untuk melayani Engkau. Ya, Yesus. Mari Tuhan kuduskan mereka, satukan mereka untuk melayani Engkau, supaya kami boleh menjadi berkat Bapa untuk kemuliaan-Mu Bapa yang di surga. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, siap memberkati kami semua. Asalkan pada saat ini kami membuka hati sungguh-sungguh, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa, sebab Yesus berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau urapi Tuhan setiap sarana prasarana Ya. yang ada di tempat Ya, ini. Biarlah Allah yang bekerja. Kami Tuhan ingin meninggikan Engkau, kami mau bersuka di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini, baik itu pelayan hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu semua Tuhan. Kami semua dipuaskan karena Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Kita mau hari ini bersuka cita, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sedikit saya mau cerita bahwa kita yang datang pada saat ini harus benar-benar mengucap syukur pada Tuhan. Bisa dibayangkan ketika keluarga saya mengalami sakit penyakit, mau ke gereja aja nggak bisa. Ketika kita sakit vertigo saja, mau ke gereja nggak bisa. Terus kalau kita ke gereja, kita nggak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin kita rugi saudara. Karena apa yang terjadi pada saat ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya nanti mau mengajak saudara untuk bersaksi pada Tuhan, untuk memberkati kita semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan satu pujian yang mungkin kita bisa cerna, kita imani. Kasih yang terindah. Kita mau belajar pujian ini mungkin yang sudah tahu, tapi yang terpenting kita meresapi pujian ini lewat teks yang ada. Terindah hati yang mulia. Haleluya. Juga ditemukan di darahmu, Yesusku. Pujian dari haleluya. Selalu
Yesuslah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Come on, kita berkatakan karya terbesar. Engkaulah Tuhan harta kami, pengorbanan luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Terima kasih Tuhan. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta Haleluya. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Ya Tuhan. Yesus Tuhan ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Berikan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya sengaja mengambil lagu yang melu-melu biar kita meresapi anugerah Tuhan. Saya mengajak saudara untuk menggunakan perasaan untuk memuji Tuhan. Karena sekali lagi saudara, kemurahannya lebih dari hidup. Amin. Mari saudara yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilahkan. Ada banyak yang dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada atau saya mengawali saja. Saya merasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Masalah demi masalah membuat saya pernah jatuh, dan ketika saya jatuh, rasa percaya saya berkurang. Ketika rasa percaya berkurang, mungkin masalah akan selesai saudara. Tapi ya tidak selesai saudara, malah bertambah lagi. Ketika saya mau datang kepada Tuhan, Tuhan aku mau kembali Tuhan. Ketika saya mau datang kepada Tuhan, datang lagi masalah saudara. Suatu ketika saya pernah memiliki kesalahan yang cukup fatal mungkin ya. Terlepas dari suka tidak suka, saya dipidanakan oleh atasan saya sendiri. Saya dipidanakan oleh atasan saya sendiri, kebetulan dia di Mabes Polri. Entah masukan dari mana sehingga yang harusnya hanya sebagai pelanggaran, tetapi saya dipidanakan. Saya waktu itu saudara sangat lemah saudara. Tuhan, kenapa saya mau dipidanakan Tuhan? Secara unsur pasal KUHP saudara, kita undang-undang pidana, mungkin saya cukup bukti untuk melakukan pidana. Tapi saya percaya Tuhan, aku pasrah Tuhan pada Engkau Tuhan Yesus, karena ini bukan akhir dari segalanya.
Tapi ini awal dari segalanya Tuhan. Sehingga semua upaya saya lakukan dengan saya mendatangi atasan saya di Jakarta. Saya minta maaf ke sana. Tapi penerapan pasal yang saya alami adalah bukan saya salah atau tidak, tapi suka tidak suka. Ibu boleh main? Jadi saya sudah sangat putus asa saudara. Ketika saya ditunjukkan hasil gelar perkara, kebetulan kasus saya itu kan di Poltabes di Surabaya. Penyidik Poltabes bilang, coba baca gelarmu, kamu tersangka. Waktu itu dalam kacamata saya, Tuhan, aku masuk penjara Tuhan. Tapi Tuhan, saya minta maaf sudah, datang sudah, mengganti sudah, bahkan mau menambah kerugian pun sudah. Tapi apa? Tidak dicabut saudara. Perkara itu hanya bisa hapus kalau tercabut. Kalau nggak dicabut, nggak terhapus. Kemudian saya mengambil rasa sedih itu, saya ambil duluan. Saya ambil duluan sedih itu. Ketakutan itu saya ambil duluan. Ketakutan itu saya ambil duluan. Saya ambil duluan, saya nangis, saya merasa takut, saya khawatir. Bagaimana kalau saya di penjara? Kemudian bagaimana orang tua saya? Bagaimana adik-adik saya yang mungkin butuh petunjuk dari kakaknya? Dan bagaimana mungkin pelayanan saya juga? Mungkin juga harga diri saya juga ketika saya di penjara, saudara. Sampai saat ini pun perkara saya masih jalan. Kenapa? Perkara itu bisa dicabut kalau perkara itu bisa hangus atau mati kalau dicabut. Kalau nggak dicabut, tidak bisa hangus, saudara. Sekali lagi saya mengambil rasa sedih itu, sedih-sedihnya saya ambil, saya rasakan. Kenapa saya rasakan? Saya harus mengalahkan rasa sedih itu. Kemudian ketika saya mengalahkan rasa sedih itu, maka saya berasa pemenang dari masalah saya sendiri. Ketika saya nangis, saya sedih, entah waktu itu dalam percaya atau tidak percaya pada Tuhan, entah waktu itu kecewa kepada Tuhan atau tidak. Kemudian saya ambil energi lagi untuk datang kepada Tuhan. Terus saudara, saya ambil kesedihan itu. Aku di penjara, aku di penjara. Setelah saya ambil kesedihan itu, saya sudah sedikit tenang dan saya mau rubah mindset saya. Ya wis, kalau wis aku harus masuk, aku siap. Di sana mungkin di Medaeng saya akan bertemu dengan banyak orang-orang hebat, mau koruptor, mau pengusaha, mau apapun. Mungkin di sana saya banyak belajar. Sehingga detik ini juga pun saya nggak pernah takut saya di penjara. Kapanpun, besok pun saya masuk, saya siap. Karena saya berpikir di sana pasti juga ada pembelajaran, semua pasti ada hikmah. Kemudian saudara, teriring berjalannya waktu, saya terasa putus asa. Tidak ada yang bisa nyelamatin saya. Tidak ada. Kemudian teman saya telepon, punya masalah ya? Iya. Tak teleponkan papaku ya, papaku bos gudang garam. Coba aja. Telepon bos gudang garam, ternyata nyambung saudara. Kemudian teman saya bilang, wes, perkaramu aman. Yakin tak? Yakin. Kalau memang perkaramu tumbuh lagi, telepon saya lagi. Puji Tuhan saudara. Tetapi mungkin karena beliau orang besar, musuh saya mungkin orang besar, mungkin mau nyabut itu mungkin sungkan saudara. Atau mau nyabut perkara mungkin harga dirinya mungkin malu ya saudara. Akhirnya perkara saya kayaknya dipendam. Dipendam sampai kapan saya nggak tahu. Bulan 11 kemarin saya diperiksa oleh Propam-Polda. Bulan 4 kemarin saya juga diperiksa lagi di Tabes, di Polres Tabes. Sekarang bulan 8. Dalam tempo 4 bulan tidak ada apa-apa. Dan saya meyakini bahwasanya perkara saya selesai. Saya yakin itu saudara, perkara saya selesai. Dan sesuatu yang nggak mungkin ternyata mungkin saudara. Sesuatu yang saya dalam putus asa ternyata orang yang nggak kenal saya nggak kenal dengan bos gudang garam siapa. Katanya si Cina, telepon aja saya enggak, ucapin terima kasih saya enggak. Tiba-tiba ada teman yang nyambungin dan teman telepon. Kebetulan jenderalnya Wapropnya sekarang itu kan Waprop di Propam Mabes Polri itu kan bintang 1 jadi telepon, kemudian bintang 1 memanggil anak buahnya, kamu punya masalah ya dengan Febri? Iya. Terus gimana?
Ya gimana? Ya sudahlah, kalau memang Febri memang tersangkut dengan kasus yang lain silakan. Tapi kalau Febri sudah selesai, jangan kau tarik kembali kasusnya. Jangan kau cari-cari lagi kasus yang lain. Sudah, aku tutup Febri saja, yang lain silakan. Luar biasa saudara. Luar biasa. Jadi sudahlah, kalau memang Febri itu tidak ada kasus yang lain, tidak ada barang bukti yang lain, tidak ada masalah yang lain, jangan kau tarik-tarik masalahnya. Apa? Selesai tuh dengan kamu tuh, sudah dikembalikan tuh barangnya tuh. Jangan kau tarik-tarik masalahnya lagi, jangan. Tolong ya, aku tutup Febri. Yang lain silahkan. Gitu ya Pak ya? Iya. Bos gudang garam telepon di depan jenderal itu saudara. Luar biasa saudara, luar biasa. Di saat kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan yang sediakan semuanya. Tapi saya masih kadang-kadang masih khawatir, Tuhan, ini belum dicabut Tuhan, belum dicabut Tuhan. Aku pengen dicabut Tuhan, aku pengen dicabut. Belum dicabut. Tapi saya merasakan tenang saudara, saya merasakan damai. Walaupun belum dicabut, saya rasakan damai saudara. Kemudian minggu kemarin saya dapat telepon dari letting saya di Surabaya. Pep, tahu nggak masalahmu? Iya. Dari hasil gelar perkara, kamu diamankan. Oh iya, puji Tuhan. Terus gimana kasus saya di kode etik di Polda? Ya kalau kode etik tetap kode etik, tetap kamu salah. Ya kan, namanya kode etik, kamu salah. Tapi minimal pidananya sudah diselesaikan. Puji Tuhan saudara. Sepeser rupiah pun saya nggak keluar duit. Padahal musuhnya jenderal saudara. Saya hanya percaya kepada Tuhan, Tuhan terima kasih banyak. Terlepas lagi, ada masalah kemarin. Mungkin sebagian jemaat tahu saudara. Saya dilaporkan lagi, gereja ini dilaporkan. Gereja ini loh dilaporkan. Mitra Sehat dilaporkan, Polres Situbondo dilaporkan. Tapi puji Tuhan saudara. Sedikit pun tidak ada yang bisa menyentuh kulit saya saudara. Semuanya diperiksa lolos, lolos semuanya. Sampai kadang-kadang Tuhan, kok aku lagi Tuhan? Febri yang melayani jemaat yang meninggal dunia, diambil di rumahnya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian karena rumah sakitnya salah nulis, mati tanggal 27, terus tanggal 28 rumah sakitnya disalahkan. Febri lagi yang kondisikan pada waktu itu, dilaporkan ke Polda. Belum lagi saudara, saya dilaporkan bahwasanya saya membantu penerbangan seseorang. Katanya saya yang memproduksi vaksin. Febri ini yang menerbangkan yang melarikan seseorang, Febri. Dia yang mau vaksin. Kenapa? Vaksinnya Polres Situbondo. Balik lagi saudara. Febri lagi yang disasar saudara. Tapi puji Tuhan, saya cuma di dalam kelemahan saya berkata begini. Ya Tuhan, ketika saya benar Tuhan. Atau ketika saya salah Tuhan, tapi saya minta ampun. Ketika saya sudah merasa benar Tuhan, tidak ada yang saya takutkan. Tidak ada. Oleh karena itu saya bersuka cita sekali pada Tuhan. Hidup adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin saudara menyaksikan cita kasih Tuhan. Ada lain? Ada lain? Kalau tidak ada, kita siapkan hati kita kembali. Kita kebencian. Besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, ya, Kau menderita gantikanku. Selamatkanku Tuhan, selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Ya Tuhan ampuni kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku Tuhan. Kau menderita gantikanku. Darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar
datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau dipulihkan Tuhan Yesus. Aku mau disembuhkan Tuhan. Aku mau diselamatkan Tuhan. Aku mau dimerdekakan Tuhan. Aku mau diberkati Tuhan. Haleluya. Oh, ucapkan doa kita hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau mengerti. Engkau mengerti Tuhan. Engkau peduli Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hilangkan keraguan. Hilangkan keraguan. Karena ketika percaya. Ketika kita 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 percaya. Semuanya dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Katakan dengan segenap hatimu. Terlalu mahal. Terima kasih Tuhan. Darahmu Terima kasih Tuhan Yesus. tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Ya, Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Samaria, haleluya. Ya Rama 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 Rama. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlalu besar. Haleluya. 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 Ya Rama 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 Rama. Ya Rama 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 Kau Rama. baik, Kau baik. Terima Kau dahsyat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau layak Tuhan dipuji Tuhan. Ya Rama Kau Rama layak disembah Rama Tuhan. Rama Rama Kau dahsyat Tuhan. Kau hebat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rama 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 Rama. Hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Yesus sebagai Allah kami, penyelamat kami Tuhan. Kau sudah membuktikan kasih-Mu yang begitu besar. Kau yang rela berkorban untuk menebus setiap kehidupan kami. Siapakah kami dulunya orang yang berdosa yang tidak layak Tuhan. Tapi Engkau sudah mengangkat hidup kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada sore hari ini di dalam bait-Mu yang kudus, di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendapatkan berkat kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau mengurapi kami hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu, mengurapi setiap kami umat-Mu Tuhan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami, boleh mengubah kehidupan kami, boleh mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelap, roh jahat, roh kritik, roh tidak percaya, roh ngantuk, apapun kami usir dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Biar Roh Kudus berkarya tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu terkasih, mula pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk bagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, pada sore hari ini saya akan bagikan berkat kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Ya. Kemerdekaan di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, mengapa saya menyampaikan firman Tuhan ini? Ya, kita sudah berada di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, di mana kita memperingati kemerdekaan negara kita Indonesia yang luar biasa. Kita sangat bersyukur kalau Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan kepada negara kita. Ya, pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun, ya. Ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Selama 77 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain, ya. Jadi bangsa kita, bangsa Indonesia itu dulu dijajah oleh bangsa Belanda, yaitu selama 3,5 abad, Bapak Saudara, ya. Kita bayangkan, ya, 3,5 abad itu 350 tahun, sehingga bangsa kita begitu menderita karena dijajah, sangat miskin, sangat menderita, Bapak Saudara. Ya. Lalu setelah itu masih dijajah lagi oleh Jepang selama 3,5 tahun. Ya. Tetapi kita bersyukur, 77 tahun yang lalu, ya, tahun 1945 negara kita sudah merdeka, Bapak Saudara, ya. 77 tahun yang lalu, ya. Ya, usia yang cukup lama, cukup lanjut, ya. Kita melihat juga pembangunan sudah di segala bidang, ya. Negara Indonesia sudah menjadi negara yang maju. Ya. Kita melihat Pak Jokowi sampai pergi ke Ukraina, ya, pergi ke Rusia, berusaha mendamaikan. Wah, ini luar biasa, Bapak Saudara, ya. Kita melihat kemajuan itu luar biasa, ya. Tetapi Bapak Saudara, bangsa kita, bangsa Indonesia itu hanya merdeka secara fisik, secara jasmani, Bapak Saudara, ya. Secara jasmani memang bangsa kita semuanya sudah merdeka, tetapi masih banyak orang-orang di negara kita yang belum merdeka, Bapak Saudara, ya. Buktinya apa, ya? Masih banyak kejahatan yang meningkat di negara kita, kekerasan, kerusuhan, perjinahan yang terjadi di negara kita, ya. Kita melihat, ya, kasus yang sekarang terjadi, pembunuhan, ya. Anggota keamanan, anggota polisi bisa terbunuh, ya. Ya. Ternyata sampai sekarang masih diselidiki, Bapak Saudara, ya. Terbongkar, ya, belum terbongkar sepenuhnya, ya. Tega, ya, sesama anggota keamanan, Bapak Saudara. Kemudian kita melihat kekerasan dalam rumah tangga juga, ya. Yang baru-baru ini terjadi juga seorang istri dari TNI, ya, tiba-tiba ditembak oleh orang tidak dikenal, Bapak Saudara. Waktu itu kena perutnya. Setelah diselidiki, ternyata dalangnya adalah suaminya sendiri, Bapak Saudara, ya. Seorang TNI, ya. Suaminya sendiri. Mengapa, Bapak Saudara? Sehingga dia tega, katanya sudah 4 kali merencanakan pembunuhan kepada istrinya. Pertama diracun, disantet, katanya terakhir ditembak, ya.
pakai pembunuh bayaran. Ya, tapi untung istrinya ini tidak sampai meninggal ya, bisa diselamatkan. Akhirnya suaminya melihat usahanya gagal, dia putus asa. Akhirnya dia minum racun, dia bunuh diri. Ini terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga, kerusuhan juga yang baru terjadi di desa di Jember. Ya, tiba-tiba desa itu diserang oleh orang tidak dikenal, kemudian dirampok hasil dari panen kopi katanya ya, ratusan juta dirampok, rumah-rumah banyak yang dibakar. Saudara. Kenapa mereka melakukan hal-hal seperti ini? Bapak Saudara, ya, karena mereka masih belum merdeka, rohaninya belum merdeka. Memang mereka sudah merdeka secara jasmani, tetapi rohnya belum merdeka. Mereka masih diikat oleh dosa-dosa, iri hati, kebencian, dosa perzinahan, dosa keserakahan, dosa kemarahan. Sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya, Bapak Saudara. Tetapi kita bersyukur, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak hanya kita mengalami kemerdekaan secara jasmani, karena kita sudah tinggal di negara Indonesia, tetapi Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita secara rohani. Ya. Roh kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Kita sebagai orang percaya sudah merdeka secara rohani. Ya. Next, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sebagai orang percaya sudah merdeka. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara, jangan kita merasa bahwa hidup saya ini masih belum merdeka. Tapi kita harus menyadari, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Mari kita baca ayatnya dalam Roma pasal 6 ayat 18. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kamu, ya kita semua telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, siapa yang memerdekakan kita? Rohani kita sudah dimerdekakan. Yohanes 8 ayat 26. Jadi apabila anak ini huruf besar, yaitu Tuhan Yesus, itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, saudara. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memerdekakan kita, karena Dia sudah mati di salib, bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi Dia memerdekakan kita dari segala ikatan dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Kita melihat banyak orang-orang di luar sana. Kenapa mereka terus berbuat dosa, terus berzina, terus menipu, terus berbuat jahat? Karena mereka diikat oleh dosa, diikat oleh kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Saudara, tetapi kita bersyukur, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Roh kita sudah merdeka dari dosa, dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kita melihat apa hasil kemerdekaan dalam Kristus. Ya. Kita sudah merdeka dari hukuman yang kekal. Ya. Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Luar biasa. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah merdeka, sudah bebas dari hukuman yang kekal itu. Mengapa? Karena dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang takut, khawatir dengan hari-hari yang akan datang. Dengan hidup setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Karena ada jaminan hidup kekal dalam kerajaan surga. Kita sudah tidak akan dihukum lagi. Tetapi dengan syarat, kita harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Luar biasa. Ini jaminan daripada Tuhan. Jangan sampai ada keraguan-keraguan sedikit pun. Wah, saya kalau nanti mati, kalau saya dipanggil Tuhan, saya kemana? Wah, itu orang dunia, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maklum mereka, bingung. Kadang-kadang mereka takut. Ya, saya pernah dulu juga ya jadi tukang foto. Ya, keluarga saya yang sudah meninggal itu saya foto. Kadang-kadang kita melihat ada yang
wajahnya ya begitu ketakutan. Itu tandanya orang itu ya masih bingung mau kemana. Tetapi ada wajahnya yang begitu penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kita percaya bahwa dia sudah mendapatkan jaminan hidup kekal. Dia tidak takut, tidak khawatir lagi akan masa depan, hidup yang akan datang. Ya, luar biasa. Lalu apalagi hasil kemerdekaan dalam Kristus, yaitu kita merdeka dari hukum dosa dan maut. Ya, dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan roh, yaitu Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, ya. Jadi lewat kematian Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, ya, kita melihat manusia lama, manusia berdosa itu di bawah hukum dosa dan maut. Saudara, artinya apa? Dia selalu dijajah oleh dosa, diikat oleh dosa. Jadi dia mau berbuat yang baik sulit. Terus berbuat dosa, terus menipu, terus berzina, terus berbuat yang jahat karena memang dia dijajah oleh dosa, di bawah hukum dosa, dan akhirnya dia akan mengalami maut, kematian yang kekal. Sebaliknya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia menjadi manusia yang baru, dia sudah dimerdekakan dari dosa, dia itu hidup di bawah hukum roh, hukum roh Allah, ya, hukum rohani, hukum kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Ini hasil kemerdekaan dalam Kristus. Selain itu juga orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia merdeka dari segala kutuk akibat dosa. Merdeka dari segala kutuk akibat dosa. Kita baca dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Saudara, luar biasa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu merdeka dari kutuk akibat dosa. Bapak Saudara, mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk akibat dosa itu di kayu salib. Kita tidak perlu menanggungnya lagi. Dan kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti berkat pada Abraham. Abraham diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Saudara, biar kita sadarkan hal ini, ya. Dampak kemerdekaan dalam Kristus itu luar biasa. Kita dimerdekakan dari segala kutuk akibat dosa. Apa kutuk akibat dosa itu? Ya, hidup yang selalu dalam kekurangan, hidup yang selalu bernasib gagal, sial terus, kena musibah terus, juga kena sakit penyakit. Itu kutuk akibat dosa. Jadi jangan sampai kita kena tipu daya iblis. Oh, memang nasib saya itu sial terus, nasib saya itu gak sehat terus. Jangan. Kita harus bangkit. Kita lawan segala tipu daya iblis. Tidak, saya sudah tidak di bawah kutuk akibat dosa. Saya sudah menjadi orang merdeka dalam Yesus. Saya hidup dalam berkat Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Maka hidup kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Karena hidup kita dalam berkat Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu, sore hari ini kita juga mau belajar bagaimana sikap kita yang benar. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Bukan hanya merdeka secara jasmani, tapi roh kita sudah merdeka dalam Tuhan. Apa yang menjadi sikap kita yang benar terhadap kemerdekaan dalam Kristus? Di antaranya adalah kita jangan mau dijajah lagi oleh dosa dan iblis. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama saya bacakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Ya, luar biasa. Jadi supaya kita mengalami kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan secara sejati, itu Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Saudara, ya. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, dilepaskan dari perhambaan dosa, perhambaan kuasa iblis. Ya. Jangan kita mau diperhamba lagi. Belenggu itu sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Ikatan itu sudah dilepaskan. Jangan kita mau terus diikat oleh dosa, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Kita melihat seperti gambarnya ini, ya. Orang ini terus, ya, bahasa Inggrisnya terus diteret, ya, terus diikat. Ya. Dia terus menuruti keinginan kuasa-kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Tidak bisa dia bebas dari ikatan itu. Kita harus sadar, Bapak Saudara, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan seperti orang Israel. Ya. Orang Israel ini sudah dilepaskan dari perbudakan Mesir. Dia dijajah oleh bangsa Mesir selama 400 tahun lebih. Ya, kita bayangkan. Selama 400 tahun lebih dijajah oleh bangsa Mesir sehingga bangsa Israel menjadi melarat, miskin, menderita. Mereka dipaksa untuk bekerja keras selama 400 tahun. Lalu Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel. Mereka dilepaskan dari penjajahan Mesir. Mereka bisa keluar dengan pimpinan Musa, dengan tanda-tanda yang ajaib. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Waktu mereka tiba di padang gurun, menghadapi persoalan, belum ada air, belum ada makanan, mereka mulai berontak kepada Tuhan. Lalu mereka mengatakan, lebih baik kami masih tinggal di Mesir. Kami tidak mati kelaparan, masih ada makanan di sana, masih ada air di sana. Kita melihat di sini, meskipun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, secara jasmani sudah keluar, tetapi hatinya masih terikat dengan kehidupan di Mesir. Bapak Saudara, demikian juga dengan orang-orang percaya kepada Tuhan. Masih banyak mereka yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi masih terikat dengan hidup yang lama, dengan ikatan-ikatan perkara yang lama. Ya. Masih iri, benci, masih sombong, masih cabul, masih judi, masih mabuk-mabukan. Masih ini tandanya masih terikat dengan kehidupan yang lama. Ya, belum yang tadi dulu, ya, yang Israel dulu. Ya. Jangan kita seperti bangsa Israel. Hati kita masih kepingin dengan perkara dalam dunia ini. Mungkin dalam dunia ini ada kemewahan, ada popularitas, ada kesenangan dalam dunia ini. Itu kesenangan untuk dosa, kesenangan dosa untuk kedagingan. Dan akhirnya dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Tuhan Yesus sudah menyediakan kesukaan yang sejati di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, aku sudah memberikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan kita tertipu dengan kuasa iblis. Kita masih ingin dengan perkara dalam dunia ini. Kadang-kadang anak-anak Tuhan rela menjual imannya supaya bisa naik kedudukannya, supaya bisa mendapatkan uang lebih banyak, supaya usahanya lebih maju. Dengan pindah kepercayaan, saudara, ini yang ditawarkan oleh dunia, tipu daya iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ini Bapak Saudara, iblis selalu bekerja, apalagi pada akhir zaman ini. Dia tahu sudah waktunya sudah singkat, dia berusaha untuk menarik lagi hamba-hamba Tuhan
anak-anak Tuhan untuk diikat lagi dalam dosa. Ya, baru-baru yang lalu juga ada seorang hamba Tuhan punya jemaat yang cukup banyak terkenal, tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Kenapa? Dia jatuh dalam dosa pelecehan seksual, saudara. Ini seorang hamba Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Ini tipu daya iblis pada akhir zaman yang bekerja keras untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, menjatuhkan umat Tuhan. Bapak Saudara, jangan kita mau terikat lagi dengan perkara dalam dunia ini, perkara hidup yang lama, sifat-sifat yang lama. Kita harus bertindak dengan iman. Kita lawan segala tipu daya iblis. Kita buang segala ikatan-ikatan hidup yang lama, ya. Jangan berhubungan lagi dengan kehidupan yang lama, Bapak Saudara, ya. Saya teringat ada satu kebun binatang, Bapak Saudara, itu memelihara seekor gajah yang cukup besar, ya. Gajahnya itu tidak diikat, Bapak Saudara. Hanya tinggal di berjalan-jalan di sekitar kandangnya, ya. Tapi gajahnya ini nggak lari, nggak menyerang orang, Bapak Saudara. Wah, luar biasa. Lalu ada orang yang tanya, apa rahasianya? Gajah ini kok bisa nurut, ya, nggak mau pergi jauh-jauh dari kandangnya. Oh iya, karena gajah ini sejak kecil sudah diikat dengan tali sepanjang 2 meter ke kandangnya, ya. Jadi waktu sejak kecil sampai besar gajah ini selalu diikat. Setelah besar kemudian talinya dilepas, rantainya dilepas, ya. Dan apa yang terjadi? Ya, gajah itu dia kepingin pergi keliling, Bapak Saudara, kepingin bebas. Tetapi sejak dia berjalan 2 meter, dia berhenti. Dia merasa, loh, masih ada yang mengikatnya. Ya, karena sudah terbiasa diikat. Demikian juga dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala ikatan dosa hidup yang lama. Jangan kita kena tipu daya iblis. Ya, kadang-kadang iblis berbisik, oh kamu memang orangnya keras, kamu memang orangnya suka tersinggung, kamu memang orang yang suka iri, yang sombong, ya, yang cabul, ya. Itu ikatan tipu daya iblis. Kita lawan dalam nama Yesus. Saya sudah bebas di dalam Kristus. Saya sudah menjadi orang yang merdeka dalam Tuhan. Saya menjadi orang yang baru dalam Tuhan, orang yang benar di dalam Tuhan. Bapak Saudara, ya. Luar biasa. Ini sikap kita sebagai orang yang sudah merdeka dalam Tuhan. Selain itu, ya, jangan kita memakai kemerdekaan ini atau kebebasan ini menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Ya, next. Jangan kita memakai kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan ini untuk berbuat dosa. Galatia 5 ayat 13 saya bacakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Saudara, ya. Kalau kita sudah menjadi orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan kita gunakan kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Tetapi biar kita gunakan kesempatan dalam hidup kita yang sudah singkat ini untuk kita hidup taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, pilihan ada di tangan kita. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Kita bisa memilih mau taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, atau kembali lagi hidup dalam dosa. Itu pilihan di tangan kita, ya, Bapak Saudara. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Oh, kalau robot itu bisa disetel, Bapak Saudara, ya, bisa disetel. Ya. Suruh A ya A, B ya B. Tapi kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita diciptakan dengan kehendak bebas. Tuhan memberikan kebebasan bagi kita. Oleh sebab itu kita pakai kemerdekaan yang diberikan Tuhan untuk kita hidup taat kepada Tuhan. Ya, dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13,
Firman Tuhan mengatakan, Amsal pasal 13 ayat 13 ya. Next. Amsal 13 ayat 13 ya, terus siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan ya. Ini dalam terjemahan baru dan saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa, tetapi orang yang mentaatinya akan mendapat pahala. Luar biasa, saudara. Kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kehendak bebas, pilihan bagi kita. Tetapi kalau kita memilih untuk tetap hidup dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan, maka orang percaya itu akan menerima hukuman daripada Tuhan. Akan binasa dikatakan firman Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Ya. Tetapi orang yang taat pada Tuhan itu menerima balasan, menerima pahala, menerima upah dari Tuhan. Bapak Saudara, meskipun kita untuk taat kepada Tuhan, itu harus menyalibkan kedagingan kita, mematikan hawa nafsu kita, saudara. Pikul salib, menyangkal diri, tetapi ada balasan daripada Tuhan. Tidak sia-sia kalau kita taat kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, itu ada upah, berkat yang luar biasa dari Tuhan selama hidup dalam dunia ini sampai masuk dalam kerajaan surga, Bapak Saudara. Jadi biarlah kita menggunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita hidup lebih taat lagi kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pasti Tuhan akan membela kehidupan kita. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Seperti dikatakan dalam Mazmur, kitab Mazmur dikatakan, Daud mengatakan, dahulu aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku lihat orang benar itu meminta-minta, hidup dalam kekurangan, karena hidupnya dijamin oleh Tuhan, Bapak Saudara. Sebab itu jangan kita khawatir dengan kehidupan kita selama dalam dunia ini, asal kita hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, pasti Tuhan menjamin. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Apalagi sikap kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yaitu kita menggunakan kemerdekaan itu untuk saling mengasihi dan melayani. Kita gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk saling mengasihi dan melayani. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 13 lagi. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak Saudara, saya bacakan. Saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas, tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani satu sama lain. Mulai dari keluarga, antara suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, antara saudara seiman dalam gereja Tuhan, juga kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan kepada musuh pun kita harus mengasihi mereka. Kenapa kita bisa saling mengasihi, saling melayani? Karena kita adalah ciptaan baru, kita ada manusia baru dalam Tuhan, kita punya sifat-sifat ilahi dari Tuhan. Dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang lama itu apa? Yaitu sifat-sifat lama, dendam, iri, benci, cabul, dusta, itu sifat-sifat yang lama. Tetapi Tuhan sudah mengganti dengan sifat-sifat yang baru. Seperti contoh dalam buah-buah Roh Kudus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Itu sifat-sifat yang baru dari Tuhan. Itu yang harus kita pakai, Bapak Saudara. Kita latih, kita tumbuhkan
Sifat-sifat yang baru itu ya, harus kita latih ya. Seperti burung itu, kalau dia masih baru, masih kecil itu belum bisa terbang. Tetapi burung itu sudah punya sifat terbang. Ya, kadang-kadang burung elang ya, itu sarangnya kan di tempat yang tinggi ya. Induknya itu melahirkan anak-anaknya juga di tempat yang tinggi. Lalu bagaimana cara melatih anak-anak burung elang ini? Ya. Waktu anaknya ini masih kecil ya, tetap disusui, dijaga, dipelihara oleh induknya. Tapi kalau sudah agak besar, ya mulai dibongkar oleh induknya, sarang dari burung elang ini atau burung Raja Wali ini, dibongkar supaya apa? Supaya anak ini mau belajar terbang. Ya. Waktu itu anak burung ini kemudian karena dibongkar sarangnya jatuh dari sarang yang begitu tinggi, puncak bukit, puncak gunung. Waktu dia jatuh, dia mulai belajar terbang. Mungkin pertama belum bisa, akhirnya sampai meluncur hampir ke tanah. Oh, kalau ke tanah ya bisa hancur kepalanya, gegar otak. Tapi tiba-tiba ya, induk burung ini dari atas, dia melihat sebelum anak itu menyentuh tanah, kena batu, dia langsung terjun, disambar anak ini. Kemudian ditaruh lagi di sarangnya. Begitu berhari-hari sampai akhirnya anak burung Raja Wali ini bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Karena dia punya sifat-sifat terbang. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya sifat-sifat ilahi dari Tuhan. Bisa sabar, penuh kasih, bisa setia, bisa lemah lembut, bisa menguasai diri, itu sifat ilahi dari Tuhan. Tapi harus kita latih, untuk terbang dalam kemuliaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Biar kita mau saling mengasihi, saling melayani, mulai dari keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, sehingga hidup kita boleh menjadi saksi bagi orang lain. Jangan kita saling merugikan, saling menyakiti satu sama lain, tapi saling menasihati, saling membangun satu sama lain. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Waktunya sudah singkat, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yaitu kita harus hidup sebagai hamba Allah. Kita harus hidup sebagai hamba Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Ya, bukankah hamba Allah itu kan cuma pendeta, penginjil, ya, mereka yang melayani di gereja, ya? Bukan, saudara. Semua orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah hamba-hamba Allah. Ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, ya, hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal, menjadi milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20, next. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Kalau zaman dulu itu menjadi budak belian, kita menjadi budak beliannya Tuhan. Oleh sebab itu hidup kita harus memuliakan Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harus melayani Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu Saudara. Lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya, 1 Petrus 2 ayat 9, saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan
untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Bapak Saudara, kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dari dunia ini, kita ditebus oleh darah Yesus, itu menjadi imam-imam yang melayani Raja. Siapa Raja itu? Yaitu Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Ya. Jadi semua kita, bukan hanya pendeta penginjil, ya, tetapi semua kita adalah hamba-hamba Tuhan, adalah imam-imam yang melayani Raja, yang selalu menyembah, memuji Tuhan, juga melayani dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan bukan hanya di gereja, tapi tidak terbatas. Kita menjadi saksi bagi dunia ini. Kita melayani banyak orang-orang dalam dunia itu, mereka yang stres, putus asa, mereka yang jatuh dalam dosa, mereka yang menuju kepada kebinasaan. Ini menjadi kewajiban kita sebagai imam-imam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, untuk melayani mereka, menjadi saksi bagi mereka. Bapak Saudara, lewat kata-kata kita, juga lewat perbuatan kita, kita menjadi saksi bagi mereka. Bapak Saudara, inilah sikap kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Slide yang terakhir, ini kesimpulan dari firman Tuhan, bahwa kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang pertama, jangan mau dijajah lagi oleh dosa, oleh iblis, jangan kena tipu daya iblis. Kita sudah bebas dari ikatan hidup yang lama. Kita sekarang hidup, menjalani hidup yang baru bersama Tuhan. Yang kedua, jangan memakai kemerdekaan untuk berbuat dosa, tetapi kita pakai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan untuk hidup benar, hidup taat kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Yang ketiga, kita gunakan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan melayani. Dan terakhir, kita gunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan untuk hidup sebagai hamba Allah, sebagai saksi bagi dunia ini, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita boleh menyadari hasil kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Biar kita mau mengalami dan boleh menyaksikan kepada orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Saya undang pemain musik, mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari kita berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sembah Dia, ya Rama-Rama jamah setiap kami Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Haleluya, ya Rama-Rama. Oh bekerjalah Roh Kudus, berjamah setiap kami Roh Kudus. Ya Rama-Rama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama-Rama. Ya Rama-Rama. Sore hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berapa banyak di antara kita yang masih terikat dengan hidup yang lama, yang masih iri, masih benci, yang masih cabul, yang masih terlibat dengan penipuan apapun juga. Biar malam hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Mari angkat tangan saudara, saudara yang masih merasa ada ikatan-ikatan dengan perkara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini biar kuasa Tuhan bekerja, melepaskan setiap kita, memperbarui setiap hidup kita. Ya Rama. Kau lihat tangan-tangan diangkat kepada Engkau Tuhan. Kau yang tahu apa yang menjadi ikatannya Tuhan. Hidup-hidup yang lama Tuhan. Oh Tuhan, malam hari ini kami percaya Tuhan. Setiap yang mengangkat tangannya umat-Mu Tuhan, saat ini biar kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus melepaskan Tuhan dari segala ikatan, kuasa dosa, kuasa-kuasa si jahat apapun Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang baru, Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang memperbarui setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah menjamah, melawat setiap umat-Mu, memperbarui setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah merdeka dalam Engkau, kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, hidup selalu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau hadir melawat setiap kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, biar Kau tanamkan supaya boleh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biar Engkau yang memberkati roti ini adalah tubuh-Mu, memberkati anggur ini adalah darah-Mu Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami, kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami hamba-hamba-Mu. Sucikan, kuduskan siap kami umat-Mu untuk layak bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya mari kita berdiri. Yang tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saya beri kesempatan, mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita, biar kita minta ampun, bereskan kepada Tuhan. Juga mungkin ada hal yang tidak beres dengan sesama kita, dengan suami, istri, anak, orang tua, dengan saudara, biar kita bereskan. Mungkin orang yang tidak ada di sini, biar kita berjanji untuk membereskan.
Saya berikan kesempatan 1-2 menit. Oh haleluya, ampuni kami Tuhan. Kuduskan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kau ampuni kami, kuduskan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti yaitu tubuh Tuhan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yaitu darah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang diberkati adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum darah Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan saya mengundang Saudara Kefas untuk berdoa. Haleluya. Sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi seperti-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami sudah minum anggur dan cawan-Mu Tuhan, kami merasakan badan kami terpuaskan Tuhan. Rohani kami terpuaskan Tuhan, bahwa Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Apapun masalah, problema yang kami hadapi, kami percaya satu, ketika Engkau bersama-sama dengan kami, segala masalah kami Engkau yang tanggung Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu baik buat setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup,
Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu begitu setia dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, malaikat Tuhan juga tidak tinggal diam bersama-sama dengan kita. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita mau, apa saja yang kita plankan untuk ke depan, Tuhan sudah sediakan tepat pada waktunya. Percaya itu Bapak Ibu Saudara, bahwa berkatnya itu ya dan amin. Ketika kita percaya dengan segenap hati, berkatnya selalu mengikuti kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, pasti diperbuatnya berhasil. Yesus itu sungguh baik buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah mengangkat cawan, minum anggur, mengangkat roti tubuh Kristus, kita percaya bahwa dosa kita juga dihapuskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa Engkau mau pakai hamba-Mu lebih dalam, lebih lagi melayani-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak, Engkau juga mau pakai setiap pelayan Tuhan pada hari ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa kepada jemaat yang mungkin sakit Tuhan, tidak bisa hadir ke tempat ini, yang mungkin juga berhalangan tidak bisa hadir ke tempat ini. Engkau mau ingatkan Tuhan satu persatu bahwa Roh Kudus itu selalu setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah kami tetap boleh membuka pintu hati kami, menerima curahan Roh Kudus, menerima curahan berkat yang daripada-Mu dalam nama Yesus. Dan ketika kami percaya itu Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan kami malaskan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, kita naikkan pujian, ku mau selalu bersyukur. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Setia, itu sebabnya kami selalu bersyukur. Kami boleh dimerdekakan. Kami tidak menjadi hamba dosa. Kami telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menjadi umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah dengan hidup yang ada, kesempatan yang Kau berikan, biar kami boleh menentukan pilihan kami, untuk kami tidak dikuasai oleh dosa lagi, tetapi kami telah ditebus
kami telah dimerdekakan. Terima kasih. Segala kuasa iblis tidak lagi bisa mengganggu umat Tuhan. Kami selalu mau mendengar suara Roh Kudus, itu yang kami ikuti Tuhan. Kami boleh memberitakan kepada orang lain kemerdekaan itu, mengenalkan pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu, juga kami semua jemaat Tuhan yang telah hadir. Engkau tahu satu persatu apa yang menjadi beban berat, apa yang menjadi pergumulan hidup. Kami punya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tidak pernah Kau merancangkan kecelakaan, tapi Engkau merancangkan kemerdekaan. Biarlah kami taat akan Kau Tuhan. Terima kasih. Tidak mengikuti siasat iblis, bujukan iblis, kedagingan yang seringkali menjerumuskan dan membuat dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kalau sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan akan berkati semuanya. Kami juga saat ini berdoa untuk Saudari Abigail dan Bapak Gailing yang berulang tahun. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para lansia. Tuhan berikan sukacita di masa tuanya, supaya dengan kehidupan yang ada ini mereka boleh merasakan damai Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak baik yang sekolah, kuliah, bekerja di luar kota, di luar pulau. Tuhan, di luar negeri juga kami serahkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau ditinggikan, kami percaya Engkau di situ ada kemurahan Allah. Terima kasih Yesus. Bagi saudara-saudara kami yang bepergian, Tuhan, dengan apapun yang mereka kerjakan, mereka Tuhan hadapi, kiranya Engkau juga bersama-sama sehingga pergi pulang dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya minta Bapak Eugene untuk memberkati kami semuanya. Pada akhirnya terkasih, biar kita mengangkat tangan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, dan memberkati pelayananmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, berkat berikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.